Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Zulkhair. Saya berasal dari Lampung, tepatnya Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo. Saya adalah salah satu perawat angkatan 19 Unistama Salatiga, Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah saya yang berjudul Memenuhi Kebutuhan Berpakaian Pasien. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan alat-alat yang perlu kita bawa ke pasien. Nah, ini adalah alat-alat untuk kita melakukan bed making. Yang pertama adalah selimut, yang kedua sarung bantal, ketiga spray, keempat cilemek, keenam perlak, 7 stik laken, kemudian hand scrub, kemudian handscoon, dan yang terakhir adalah ember untuk menaruh pakaian-pakaian yang kotor. Tujuan daripada memenuhi kebutuhan berpakaian adalah yang pertama agar ruangan pasien bersih dan nyaman. Yang kedua adalah supaya pasien terhindar dari penyakit deku, betus, dan mengontrol penyebaran mikroorganisme. Ketika kita melakukan tindakan kepada pasien, kita harus menggunakan prosedur-prosedur keperawatan. Yang pertama, kita harus mengetok pintu. Yang kedua, kita harus mengucapkan salam. Yang ketiga, kita harus memperkenalkan diri kita. Yang keempat, kita menanyakan identitas pasien. Yang kelima, kita harus memberitahukan tujuan kita kepada pasien. Yang keenam, kita memberitahukan prosedur-prosedur yang akan kita lakukan kepada pasien. Ketujuh, meminta kesediaan pasien. Sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan sesuai prosedur WHO. Itu kita menggunakan handscoon bersih, bukan handscoon steril. Setelah handscoon terpasang, kemudian kita menggunakan celemek. Guna celemek ini adalah untuk melindungi diri kita daripada mikroorganisme atau bakteri yang ada di badan pasien. Sebelum kita melakukan tindakan, kita harus memprivasikan pasien dengan cara menutup pintu atau menutup tirai. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah mencopot bantal pasien atau mengambil bantal pasien dari kepala pasien. Maaf ya Pak ya. Iya, Pak. Ambil ya. Kemudian kita harus mencopot atau menaruh selimut pasien yang telah lama ke dalam ember yang telah tersedia. Setelah itu, pasien kita posisikan seperti posisi SIM atau miring ke kanan. Baik Pak, saya akan memposisikan Bapak miring ke kanan. Maaf Pak. Iya, baik. Ini disebut dengan posisi SIM atau miring ke kanan. Setelah pasien dalam posisi seperti ini, kemudian kita membuka spray yang terpasang ini atau spray yang lama untuk kita ganti. Posisi spray yang kotor ini berada di tengah-tengah. Kemudian kita pasang spray yang baru. Agar lebih mempermudah, kita lipat-lipat spraynya. Kemudian kita taruh stik laken dan perlak di atas spray. Dan letak daripada perlak dan stik laken ini berada di
antara pantat pasien hingga ke bawah. Setelah spray, stiklaken, dan perlak terpasang, kemudian kita posisikan pasien seperti posisi semula. Apa? Iya, baik. Baik, Bapak. Baik. Kemudian kita pindah posisi ke arah kanan pasien. Nah, saya sudah ada di sebelah kanan pasien, kemudian kita posisikan pasien seperti posisi SIM, yaitu posisi miring ke kiri. Maaf ya Pak ya. Baik, Pak. Setelah pasien di posisi sebelah kiri, kemudian hal yang harus kita lakukan adalah mengambil spray yang lama. Dan kita taruh spray ini di ember yang telah kita siapkan untuk menaruh pakaian-pakaian kotor. Kemudian spray perlap kita tarik. Kita pasang agar semuanya terpasang. Setelah itu kita posisikan pasien di posisi yang semula. Maaf ya Pak ya. Baik. Setelah pasien di posisi yang semula, kita rapihkan kembali bed pasien agar benar-benar rapih dan bersih. Bapak itu tiga aja. Kemudian kita beri bantal. Kita ganti sarung bantal pasien dengan sarung bantal yang baru. Kemudian bantal kita pasangkan kembali ke kepala pasien. Maaf ya Pak ya. Baik. Kemudian kita berikan selimut kepada pasien. Setelah semuanya selesai, kita evaluasi pasien. Bagaimana Pak? Sudah nyaman? Oh, sudah nyaman sekali. Atau bantalnya kurang tinggi atau Udah cukup. sudah cukup ya Pak Ini ya? aja iya. Baik. Udah nyaman. Baik Bapak, tugas saya sudah selesai. Saya minta izin untuk membersihkan alat-alat dan mencuci tangan ya Pak. Baik. Saya akan kembali lagi Baik. 15 menit yang akan datang. Iya, baik. Kemudian yang terakhir adalah berpamitan kepada pasien. Baik Pak, apa Bapak sudah nyaman? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada keluhan? Sudah cukup. Baik Pak, saya pamit undur diri. Iya, baik. Apabila Bapak butuh bantuan saya atau Bapak memiliki keluhan, Iya, Bapak baik. bisa hubungi saya Baik. melewati tim saya Pak ya. Iya, baik. Maka kami akan segera datang untuk menolong Bapak atau membantu Bapak. Baik, terima kasih, Dokter. Semoga Bapak cepat sehat Amin. dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Amin, Bapak. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk membersihkan pakaian pasien agar pasien terhindar daripada penyakit infeksi kulit. Ayo teman-teman, tonton terus video ini, jangan di skip ya. Alat-alat yang harus kita bawa adalah 2 ember, pakaian kotor pasien, dan deterjen.
Pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah mengambil baju pasien dan kemudian berikan air pada pakaian pasien sampai pakaian pasien terendam air. Kemudian kita isi ember yang berisi pakaian kotor pasien sampai air benar-benar memenuhi atau merendam baju pasien. Setelah pakaian terendam air, kemudian kita masukkan deterjen ke dalam ember yang sudah berisi pakaian yang telah terendam air. Kemudian kita kucek-kucek pakaian pasien agar mikroorganisme atau bakteri yang menempel di pakaian pasien bisa mati atau hilang. Setelah kita menunggu 15 menit, kemudian pakaian kita kucek-kucek kembali hingga benar-benar mikroorganisme atau bakteri yang ada di pakaian pasien tersebut hilang. Kemudian kita tunggu selama 15 menit agar bakteri pada pakaian pasien mati. Setelah menunggu 15 menit, kemudian pakaian pasien kita kucek kembali supaya benar-benar bakteri atau mikroorganisme yang ada di pakaian pasien benar-benar mati. Setelah itu, pakaian kita bilas menggunakan air mengalir. Setelah pakaian selesai dibilas, kemudian pakaian diperas dan kemudian dimasukkan ke dalam ember bersih untuk dijemur. Dapat saya simpulkan dalam kegiatan ini adalah bahwa memenuhi kebutuhan berpakaian pasien adalah sesuatu hal yang penting bagi kesehatan pasien. Prinsip yang kita ambil dalam membersihkan tempat tidur pasien adalah prinsip aseptis. Yang mana prinsip aseptis kita harus menggunakan Cilemek ketika melakukan pembersihan ruangan pasien agar seluruh mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang ada di bed pasien tidak mengenai pakaian kita atau seragam kita. Nah, teman-teman, itulah video saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Dan semoga kalian semua dapat mendukung video ini dengan cara mengklik share, comment, and like, serta subscribe. Dan tekan tombol lonceng untuk menjadikan video ini lebih berkembang lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.